ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Oh enggak pernah. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. PDI melayani dia begitu baik. Lalu dia pergi tanpa pamit. Dan bukan saja pergi tanpa pamit, tetapi juga punya keinginan untuk menenggelamkan perahu yang selama ini ia tumpangi gitu. Anda bisa bayangkan perasaannya orang PDI Perjuangan. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Milu, PDIP ini punya pengalaman jadi oposisi, selalu bikin ribet dan bikin susah. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jubi di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Kayaknya kita mendapatkan kabar, entah ini bakal jadi kabar baik atau kabar setengah baik gitu ya. Karena ya tergolongnya baik sih, cuma ada pertanyaan setelah itu. Itu soal Pak Hasto Kristianto yang kemarin itu dicari-cari gak tahu keberadaannya, tiba-tiba muncul. Dan sekalinya muncul menyinggung sesuatu hal yang sudah terlewati. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Oke, Pak Hasto Kristianto yang setelah 2 harian atau 3 harian itu tidak tahu keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka muncul melalui sebuah tayangan video yang mana di salah satu pesannya Pak Hasto Kristianto itu menyinggung soal seseorang yang pastinya kita sudah tahu lah seseorang yang dibahas itu siapa, dan soal kekuasaan, isu 3 periodenya Pak Jokowi kemarin. Karena kan PDIP terusan menggaungkan hal itu kan. Dan bahkan setelah Pak Jokowi sudah purna tugas, sudah bersama dengan para cucunya, masih saja disinggung soal seseorang yang gila kekuasaan katanya. Dan padahal ya, kalau kita bicara soal isu mengenai 3 periode yang katanya Pak Jokowi menginginkannya, itu Mbak Puan Maharani yang merupakan anggota dari PDI Perjuangan juga sama Pak Hasto, itu sudah memberikan respon. Bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali
lima kali 2 kali gitu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Mbak Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3. Tuh, sudah dengar kan? Ibu Puan Maharani yang merupakan putri dari Ibu Megawati sudah membantah adanya statement mengenai 3 periodenya Pak Joko Widodo. Dan selain Ibu Puan Maharani, ada juga tuh beberapa tokoh yang merasa janggal di balik di balik isu 3 periode ini. Dan kalau kita coba ingat-ingat ya teman-teman, dulu itu sewaktu Pak Jokowi masih menjadi presiden, pertanyaan ini pernah disampaikan dan sudah mendapatkan jawaban langsung dari Pak Joko Widodo. Nah, biar teman-teman semakin ingat nih, mendingan kita coba putar lagi videonya. Satu lagi Pak, soal masa jabatan 3 periode ini kan ribut banget Pak di DPR. Nah ini kalau dari Pak Jokowi sendiri mau nggak sih Pak untuk 3 periode ini? Terima kasih. Gini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, nah, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Jadi mereka itu materi kritik zaman dulu itu Pak ya? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Iya kan? Bu Mega sekarang ini dalam pidatonya nggak eligible menurut Pak Lans? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian. Anda kan tanya ke out of touch from reality gimana caranya? Orang kan semakin tua semakin zamannya hidup di zaman yang berbeda. Tapi kan kita lihat aspirasi dari bawahnya yang termaktub dalam Rakernas, dalam semua kongres kan it's only one nih Pak. Ya, apa benar? Kan pertanyaan saya apa benar? Waduh, paling kita tahu tuh. Ya, nggak logika aja. Dari jutaan kepala dengan otak dan semua background berbeda, masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Cuma belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Nah sekarang apa bedanya? Versinya dulu 1.0, sekarang 2.0. Wah, menarik nih. Itu tadi kita sudah mendengarkan langsung gitu ya, mengingatkan kembali ke teman-teman yang mungkin lupa gitu soal jawabannya Pak Jokowi mengenai 3 periode ini. Dan menariknya lagi, ini disambung dengan statementnya dari Bung Laksamana yang merupakan dulu itu pernah menjadi anggota dari PDIP, yang sekarang sudah bukan kader dari PDIP, yang menurutku masuk akal sekali gitu loh. Ketika PDIP itu terus-terusan melempar isu mengenai 3 periodenya Pak Joko Widodo, meskipun sekarang ini Pak Jokowi sudah pernah tugas ya kan. Kemudian yang menarik adalah ketumnya PDIP itu nggak ganti-ganti gitu loh. Tuh, kayak lah itu ketumnya malah nggak ganti-ganti, kok mau ngelempar isu mengenai 3 periode ke orang lain terus nih, padahal tidak terbukti loh. Orangnya sudah pernah tugas loh.
kok terus-terusan disinggung soal itu, kenapa? Kan pertanyaannya jadi ke sana ya kan? PDI itu kan menurut saya ya sudah melihat Jokowi itu bukan lagi sekedar kader, gitu loh. Dia udah keluarga gitu. Ibaratnya sakitnya Jokowi itu akan dirasakan oleh orang PDI Perjuangan yang lain. Karena dia keluarga, bukan yang sekedar kader gitu loh, Pak. Betul. Gitu. Itu sebelumnya gitu. Nah, Jokowi pergi, dan perginya bukan saya tidak pamit, tetapi dengan penjelasan seperti yang disebut oleh Bung Andi ya kan, kemauan untuk mengalahkan PDI di pileg. Gitu. Tapi lewat instrumen apa bang untuk mengalahkan di pileg? Ya kan, kalaupun tidak kalah kan faktanya memang PDI turun kan. Gitu. Artinya nggak kecapai sih tujuan itu gitu. Apa keinginan itu seperti penjelasannya Andi, tetapi punya impact memang itu. Nah, diskusi kita bukan di situ menurut saya. Diskusinya adalah Anda bisa bayangkan PDI melayani dia begitu baik. Lalu dia pergi tanpa pamit, dan bukan saja pergi tanpa pamit tetapi juga punya keinginan untuk menenggelamkan perahu yang selama ini ia tumpangi gitu. Anda bisa bayangkan perasaannya orang PDI Perjuangan. Nah, orang lihat itu. Kalau orang yang membesarkannya saja ia tinggalkan dengan cerita yang kayak begitu, emang siapa kita kalau berteman sama dia gitu loh kira-kira tuh. Oke. Setelah narasi mengenai 3 periode kemudian dikembangkan lagi ke pandangan dari orang-orang yang mungkin orang itu akan berpandangan seperti ini, katanya ya kasarannya seperti itulah ya yang aku tangkap tadi. Kayak seolah-olah memberikan pandangan Pak Jokowi aja yang di PDIP ke partainya sendiri aja, partai yang sudah menganggap Pak Jokowi sebagai keluarga itu ditinggalkan sama Pak Jokowi, apalagi plus yang katanya Pak Jokowi ingin menghancurkan PDIP. Terus apakah bisa nih? Apakah worth it nih untuk Pak Jokowi ini ditarik ke partai lain? Nah, ya kasarnya seperti itulah yang aku tangkap tadi. Ini menarik teman-teman. Apakah dengan statement yang barusan kita dengarkan ini itu menafsirkan kalau manuver-manuver PDIP itu sebenarnya masih dibalik atau diselimuti dendamnya ke Pak Jokowi? Soalnya begini, kalau tadi Bung Rey ini mengatakan Pak Jokowi yang sudah dianggap keluarga ini lantas pergi meninggalkan PDIP tanpa ada omongan dan berusaha untuk menghancurkan PDIP, sedangkan Pak Jokowi ini sudah diperlakukan dengan baik gitu ya. Sebentar, kalau masalah itu coba kita lihat dulu nih rekam jejaknya, benar nggak PDIP memperlakukan Pak Jokowi dengan baik? Kalau memang benar nih, seharusnya nggak ada narasi Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Terus nggak ada teriakan ketika usulannya PDIP tidak diterima oleh Pak Jokowi, yang mana waktu itu PDIP mengusulkan nama untuk menjadi salah satu menterinya Pak Joko Widodo. Harusnya tidak ada cerita seperti itu. Harusnya. Tapi yang terjadi itu kan ada cerita-cerita seperti itu. Lantas kenapa PDIP membangun narasi kalau Pak Jokowi meninggalkan dan pengen menghancurkan, pengen mengalahkan PDIP? Bukannya kebalik ya, PDIP yang justru berusaha untuk menginjak-injak Pak Jokowi, sampai-sampai memberikan pandangan ke partai-partai lain seolah-olah jadi warning kalau mendingan jangan deh terima Pak Jokowi sebagai kadernya. Bu Megawati di pemilu kemarin sempat teriak-teriak, ya ini kelahiran Neo Orba gitu, Orde Baru kembali lagi gitu. Dan itu sekarang banyak yang berspekulasi hubungannya sama Pak Jokowi makin jauh dan makin susah ketemu. Nah, menurut Pak Yusuf, apakah dua tokoh ini harus ketemu agar pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depannya akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil gitu? Kalau saya enggak tuh ya. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia?
Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya toh, jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati itu. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Milu, PDIP ini punya pengalaman jadi oposisi selalu bikin ribet dan bikin susah. Siapapun yang jadi penguasa. SBY itu kelimpungan di tahun pertama menghadapi manuver politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP. Sepertinya Pak Prabowo nggak mau ribet. Kalau mau jujur hanya sekedar ingin ikut partai, ikut aja PSI. Oh, ini dua statement yang menurutku menarik dan relate sekali dengan realitas saat ini, teman-teman ya. Yang pertama dari statementnya Bung Yusuf Wanendi yang menurut beliau Bu Megawati itu merupakan tokoh yang pendendam. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini. Seberapa pendendamnya, coba kita lihat rekam jejaknya pun juga seperti itu. Coba bayangin ketika Ibu Megawati dan juga Pak SBY yang sampai detik ini sudah belasan puluhan tahun tidak bertemu. Cuma diwakili melalui anak-anaknya dan ya kalau diwakili melalui anaknya masih belum ini banget lah ya. Belum klik banget, harusnya orangnya langsung gitu. Bahkan sampai waktu itu Pak SBY menggelar semacam bukan podcast, kayak semacam tanya jawab seperti itu, wawancara seperti itu yang membahas soal hubungannya dengan Ibu Megawati, di mana Pak SBY mengatakan sudah banyak upaya yang dilakukan untuk kembali memperbaiki hubungan ini, tapi sepertinya ini masih belum berkenan di hatinya Ibu Megawati seperti itu. Apalagi kalau sekarang ini dengan Pak Jokowi, yang bahkan kalau menurut Bung Adi Prayitno itu sempat mengatakan di sebuah tayangan, di sebuah acara stasiun televisi itu bisa memakan waktu puluhan tahun. Kalau sekarang ini dengan Pak SBY katakanlah 20-an tahun, dengan Pak Jokowi bisa sampai 40 ataupun 50 tahun mungkin belum bisa bersatu antara Ibu Megawati dengan Pak Joko Widodo. Dan kemudian yang menariknya lagi dari statementnya Bung Adi Prayitno ini menceritakan bagaimana sikapnya PDIP yang sering kali membuat ribut, ricuh, riwah kayak gitu ketika posisinya di oposisi. Sama kan seperti saat ini. Bedanya kalau saat ini PDIP tidak mendeklar kalau mereka itu oposisi, cuma dari sikapnya seringkali menjadi batu sandungan gitu. Gimana kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya? Yuk langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.